Baik, berbicara tentang keselamatan Bapak-Bapak, memang keselamatan ini merupakan sidang tanggung jawab kita bersama. Sebagai regulator, kami dari pemerintah dan juga dari operator Bapak-Bapak sekalian. Karena pada intinya Pak, keselamatan ini Pak, memang sangat penting Pak. Jadi dalam keadaan apapun Pak, dalam sektor transportasi ini Pak, baik di darat, laut, semuanya itu memang harus selamat. Bicara tentang angkutan sungai danau ini Pak ya, di Palembang itu Pak banyak Pak, di tempat saya itu Pak ada hampir ratusan, bahkan sudah didata lebih dari 300 Pak, yang seperti kapal-kapal jukung atau kapal model speedboat itu banyak di sana Pak. Dan ya alhamdulillah selama di Palembang itu ya operatornya ya bisa dibilang ada yang sahabat, ya ada juga yang tidak bersahabat Pak. Apalagi bicara tentang keselamatan Pak ya. Karena begini Pak, sedikit saya ceritakan Pak. Karena di Palembang itu Pak mengingat seperti ini. Kalau bahasa orang sini bilang, kami ini sudah ada Pak sebelum peraturan itu ada di sini Pak. Dan kapal ini Pak kami yang punya. Terus Bapak kesini mau aja maksudnya mau apa? Nah, begitu Pak. Nah, jadi kalau sudah dibilangkan begitu juga Pak, kami dari sisi dari pemerintah Pak ya tidak bisa untuk secara persuasif harus mengajak mereka. Tetap tentang sosialisasi harus kita laksanakan, yang penting ada alat keselamatan. Maka sambil jaga tadi dikatakan Pak. Jadi dalam jaga ini Pak lebih baik dipakai, lebih baik selalu ada dalam kapal-kapal Bapak sekalian. Dan juga pelampung ini Pak, karena pelampung ini Pak mahal. Ini bukan hanya untuk satu orang Pak, tapi bisa menampung 4 orang Pak kalau kecebur Pak di sungai Pak. Iya Pak, ini ada talinya nih Pak. Ini 1, 2, ini bisa menampung 4 orang sekaligus Pak kalau dia kecebur Pak. Jadi bukan satu pelampung ini Pak, satu orang bukan Pak, tapi bisa mengangkat 4 nyawa sekaligus Pak kalau misalkan kita di dalam keadaan darurat. Baik, berbicara tentang kapal sungai dan danau adalah kapal yang dilengkapi dengan penggerak mesin atau bukan mesin Pak. Nah, mungkin untuk di daerah Bojonegoro sendiri saya belum terlalu paham, tapi saya yakin Bapak-bapak semua sudah paham bagaimana cara mengoperasikan kapal Bapak miliki sekalian. Berikut, baik, berbicara tentang kelautan kapal. Kelautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan untuk berlayar di perairan tertentu. Bicara kelautan ini Pak banyak Pak, ada 8. Tapi Pak intinya satu Pak yang saya akan jelaskan itu Pak, keselamatan Pak. Karena mau bagaimanapun posisi kapal itu saat berangkat Pak, entah dia mau stabil, mau miring, atau dia dihantam oleh arus Pak. Kalau di sungai ada namanya arus Pak ya, atau angin, kita kan tidak bisa memprediksi alam Pak ya. Tapi harus dipastikan Pak bahwa sebelum berangkat itu Pak kapal Bapak sekalian itu harus tetap stabil Pak. Jadi dalam keadaan selamat Pak, gitu Pak. Dan mungkin yang kalau boleh saya tahu Pak, berapa kira-kira dalam jumlah penumpang sekalian Bapak angkut sekalian Pak dalam satu kapal itu Pak, harus dipastikan kalau misalkan dia membawa kendaraan di atas kapal-kapal Bapak sekalian Pak, itu tolong mesinnya dikasih mati Pak. Maksudnya kan kita nggak tahu Pak, kan bisa jadi ada penumpang yang bawa anak gitu Pak ya. Nah kalau mesinnya itu kan namanya anak-anak ini kan suka jahil Pak tangannya Pak, bisa digas, matanya kecemplung, orang juga ikut kecemplung Pak. Itu semua Pak merupakan ini Pak tanggung jawabnya Bapak sekalian Pak selaku pemilik kapal atau operator yang ada di kapal tersebut Pak. Ya kalau misalkan tidak terjadi korban jiwa Pak, ya selamat Pak. Palingan hanya ganti rugi material Pak. Tapi Pak kalau sudah bicara ada korban jiwa Pak, susah Pak kita Pak. Urusnya dengan aparat penegak hukum Pak. Nah dan APH ini kan pasti ada yang namanya pidana. Gitu. Jadi saya harapkan Bapak-bapak sekalian
Saya bukan menakut-nakuti, tapi tolong dijaga sama-sama keselamatannya. Kalau bagi ada yang yang membawa kendaraan supaya kalau dipastikan di sini mati dulu aja Pak, gitu Pak, dimatikan gitu. Bila perlu kuncinya disimpan dalam kantongnya pemilik kendaraan masing-masing. Baik, berikut Pak. Ini bukan contoh Pak. Ada kapal yang terbalik Pak, kandas Pak. Ini Pak contohnya Pak. Nah, berikut ini Pak. Nah ini contoh kapal Pak yang ada di Sungai Jeneponto di Kabupaten Sulawesi Selatan Pak. Ini kapalnya Pak sebenarnya kayak kapal modern gitu. Tapi dia ini ada mesinnya Pak. Di belakang ini Pak ada mesin tempel. Nah dia bisa tenggelam Pak karena ada kebocoran. Jadi tolong dipastikan Pak sebelum Bapak mengoperasikan kapal-kapal Bapak sekalian Pak, dicek dulu Pak konstruksinya, maksudnya ada yang bocor atau tidak gitu ya Pak ya. Karena tidak menutup kemungkinan Pak, walaupun jaraknya dekat Pak ya, dari sini ke depan. Namanya aliran air kan kita tidak tahu Pak. Sungai itu kan bisa jadi dia arusnya kencang kan, itu bisa menghantar ini Pak. Namanya menghantar bapak-bapak sekalian Pak. Bisa jadi ada kecelakaan Pak. Jadi tolong Pak untuk keselamatannya dijaga dan alat keselamatan kayak ini tadi Pak. Lebih baik Pak, Bapak sediakan atau distandakan di atas kapal. Karena lebih baik alat ini rusak dipakai daripada rusak disimpan. Gitu Pak. Lanjut Pak. Begini Pak yang saya bilang tadi Pak, kondisi kapalnya harus selalu dicek sebelum dioperasionalkan. Tidak ada kebocoran Pak di dalam sisi lambung kanan kiri atau di ruang hampanya Pak sekalian. Dan begitu juga untuk perawatannya yang mungkin Bapak-bapak bisa berkonsultasi dengan para pemilik kapal juga dari instansi pemerintah terkait Pak. Lanjut Pak. Nah, berikut ini adalah kewajiban dan tanggung jawab pengangkut. Berbicara tentang kewajiban pengangkut Pak dan tanggung jawabnya, di mana kapal-kapal angkutan sungai dan danau ini Pak wajib memenuhi persyaratan teknis layak lautan kapal sungai dan danau. Dan juga untuk berbicara tentang tanggung jawabnya Pak, tanggung jawab itu Pak merupakan dari badan usaha atau perorangan angkutan sungai dan danau terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan atau barang yang diangkutnya. Pak, tanggung jawab sekalian Pak, itu memang tanggung jawab kita bersama terkait keselamatan. Hanya saja Pak, pada saat kapal-kapal berjalan Pak, kapal ini merupakan tanggung jawab Bapak itu sebagai operator Pak, karena kan Bapak yang mengoperasikannya secara langsung pada saat terjadinya perjalanan kapal tersebut Pak. Nah, berikut yang akan saya jelaskan adalah pemenuhan standar pelayanan minimal. Untuk berbicara tentang standar pelayanan minimal ini Pak, ini terkait tentang rute atau tripnya Pak ya, dan merupakan ini tentang perizinan Pak, dimana untuk perizinan angkutan sungai danau di dalam kabupaten kota itu masih menjadi tanggung jawabnya Pak Bupati setempat atau wali kota, dan untuk lintas antar kabupaten dalam provinsi itu merupakan tanggung jawab dari gubernur provinsi, dan untuk lintas batas negara atau lintas antar provinsi itu merupakan kewenangan dari Direktur Jenderal. Di bawah ini ya langsung dari di bawah Kementerian Perhubungan Pak. Izin Bapak-bapak untuk penjelasan pengawakan kapal mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya Mas Fauzi, karena beliau sudah berpengalaman ya, sudah memiliki jam terbang yang tinggi, karena beliau sudah bekerja di kapal-kapal besar seperti kapal tanker dan kapal kargo. Baik Mas Fauzi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, mohon izin. Ini kita dari BPTD keroyokan ya.
dari versi kapalnya tadi sudah, kita beralih ke pengawakan. Ini mohon izin Bapak, insya Allah ini persuasif dan ajaran untuk jenengan semua. Next. Nah, mudah-mudahan anggap saja saya lagi menghipnotis Anda secara halus. Salah satunya mohon izin, Anda adalah seorang nakoda. Tanggung jawabnya dengan apa? Satu, nyawa. Yang kedua, harta. Pertanyaan yang sangat sering, ada banyak orang bilang begini, Mas, kita itu cuma tambangan kok, cuma dari satu titik ke satu titik lain, paling 40 meter, kan gitu. Tapi kenapa kita membuat seakan-akan ini syaratnya itu lumayan besar? Karena jenengan membawa manusia. Jenengan bawa manusia, Pak. Ngapunten, kalau jenengan bawa barang, bawa kambing, bawa sapi, mungkin ngapunten. Dari kami nggak terlalu mempermasalahkan itu sekali kan. Tapi coba jenengan bayangkan, jenengan butuh nyawa. Nangis teman kalau seandainya ada apa-apa. Next. Nah, next lagi. Oke. Ya, coba nih Pak. Kata-kata yang paling sering keluar, yang saya coret merah. Pertama, biasanya nggak apa-apa. Itu dicoret Pak. Yang kedua adalah al kadungo wa terusno, wis kadung diterusno, jangan sampai. Betul ya Pak? Betul ya Pak? Oke. Dari cerita saja Pak. Saya pernah mengalami 2 korban. Pertama, saya di kapal, saya kurang lebih 10 tahun jadi kapten kapal dari Singapura dan lain-lain. Tapi yang mau saya ceritakan tentang kapal ini, jangan sampai jenengan insiden baru belajar. Belajarlah dari kecelakaan-kecelakaan yang lain supaya jenengan tidak kecelakaan. Kamu dibilang tidak. Saya pernah cerita yang luar biasa. Saya pernah posisi kapal hampir tenggelam. Posisi kapal hampir tenggelam. Bayangkan, pada saat itu jika alat keselamatan tidak ada di atas kapal, mungkin saya sudah wassalam. Artinya, contoh, ring buoy ini nyawa Pak. Bagaimana caranya kami mengapresiasi jenengan untuk positif, ini loh penting. Yang saya lihat ketika kita kejadian, contoh ngapunten, saya bawa life jacket pribadi. Life jacket yang diberikan oleh Dishub itu sudah bagus sekali. Tetapi ketika terkadang jenengan menggunakan setiap hari, jenengan kadang karena ini kan sesuai standar ya, jadi dia gemuk. Kalau memang jenengan tidak agak kurang terbiasa dengan life jacket yang gemuk, mungkin jenengan sembari berjalan, jenengan cari alat keselamatan untuk jenengan sendiri. Life jacket yang ada di standby kan, jangan diikat. Sekarang ngapunten, saya pernah ditantang, Pak, saya dari lahir itu sudah di sungai ini. Gitu. Bayangkan, saya lahir di pesisir. Saya renang di laut. Saya dulu waktu pelayaran, saya adalah atlet renang. Ketika kapal saya hampir tenggelam, saya nyemplung ke air, kaki keram. Apakah seorang atlet kaki keram bisa hidup? Tidak. Apakah menjamin jenengan hidup di sungai dari kecil terus jenengan bisa hidup dengan kaki keram? Tidak bisa. Semua itu karena refleks. Kata dosen saya dulu bilang, ketika orang tenggelam, jangankan pelampung, ranting 1 cm aja dia gapai, betul? Nah, makanya kita persuasifkan ke jenengan, alat keselamatan ini satu, life jacket harus siap dipakai. Kan banyak yang diwadahi plastik, botol plastik diikat. Seandainya ada apa-apa, apakah jenengan bisa yakin? Itu pertama. Kenapa yang ngapunten dari kita mewajibkan jenengan untuk pakai life jacket setiap saat? Karena apa? Jenengan adalah pertolongan pertama Pak. Ngapunten, tidak bisa selamat
sama dengan kata tolong. Boten saged. Kan nggih? Niki contoh. Kayak misalnya tadi nggih dari Kabisu nggih. Tadi dari asisten nggih, dari asisten daerah. Itu menyarankan kita akan bikin jadi gerobak wisata. Bagus loh Pak. Contoh, sekarang di Magetan life jacket itu jadi tren. Operator-operator ngumpulin uang untuk beli life jacket yang bagus-bagus. Karena apa? Untuk foto-foto, untuk keren-keren. Ini saya saat bawa life jacket saya dulu. Ini life jacket saya. Kalau misalnya jenengan aman Pak. Ketika jenengan menggunakan alat seperti ini, jenengan mau ngapa-ngapain aja bebas. Betul ya? Tapi ngapunten, sembari berjalan, mudah-mudahan rezekinya jenengan banyak, Allahumma amin. Jenengan beri alat keselamatan untuk jenengan. Seandainya terjadi sesuatu orang nyemplung, jenengan langsung set nyemplung jenengan. Betul ya? Sekarang prakteknya apa seperti itu? Alhamdulillah medali ada kendaraan yang belum. Pertanyaan saya, operator ketika ada insiden seperti itu, apa dia langsung lari ambil jaket? Apakah dia lempar? Coba menurut jenengan Pak. Jenengan alhamdulillah medali ya, ada sesuatu terjadi, ada orang kecemplung, jenengan ambil jaket lempar atau jenengan ambil jaket pakai? Menurut jenengan dulu. Ini Pak. Life jacket pakai. Pertanyaan saya satu, contoh, ini life jacket. Life jacket ini standar Solas. Gimana biar jenengan nyaman untuk pakai ini? Salah satunya adalah jenengan jahit posisi sini Pak. Oke. Jadi ketika jenengan jahit ini atas bawah kanan kiri, maka untuk ukuran jenengan bisa buka tutup. Coba sekarang kalau jenengan nggih, kapunten. Dengar nggih? Jenengan lepas begini, Pak. Jenengan pakai. Kalau ini enggak jenengan jahit, ini biasanya ngelantur ke belakang. Apakah bisa jenengan dalam waktu sekejap pakai life jacket? Enggak bisa. Solusinya adalah life jacket ini dalam posisi seperti ini, posisi begini, jenengan harus pastikan ketika operasi life jacket itu harus siap. Itu nggih. Bagian sini jenengan jahit pakai jarum juga nggak apa-apa. Atas bawah supaya ketika mau dipakai dia nggak naik maju mundur. Nonton nggih? Karena apa? Insiden itu kurang dari 1 menit Pak kalau untuk pertolongan. Gitu nggih. Terus kemudian kata-kata al-kadungo wa terusno, dan biasanya nggak apa-apa, tolong jangan hapus dari pikirannya jenengan. Pikirannya jenengan adalah nek nyemplung minimal 1 juta. Kan gitu? Dibeden-bedeni Pak. Gitu ya. Kalau saya udah takut sendiri. Karena saya sudah pernah jadi korban. Harapan saya menyampaikan ini ke jenengan, harapan saya jenengan berpikir, oh iya, jangan sampai jadi korban. Betul nggih? Next. Oke. Ini persuasif. Taruh di pikiran jenengan. 1. Kapal harus dilakukan cek setiap mau operasional. Contoh Pak, jangan sampai jenengan pernah nggak? Baju merah lagi yang paling kelihatan. Kapalnya jenengan besi, baja atau kayu? Plat, oke, plat di tempatnya jenengan itu belum double bottom. Artinya double bottom kayak wadah. Kan betul nggih? Modelnya plat ditutup, plat lagi atau kayu. Berarti itu bukan double bottom. Artinya kalau kapal jenengan cuma 1 pengaman, begitu bolong jatuh. Apa yang harus dilakukan? Kapalnya jenengan belum ada istilah docking yang harus ya, berarti sesuai kebutuhan jenengan. Contoh, ketika ada korosi Pak, saya kalau di kapal dulu, ketika ada korosi dikit aja, itu langsung saya set.
saya bersihkan, saya cat. Artinya tidak perlu nunggu jebol. Betul ya? Itu yang pertama. Kedua, pastikan alat pemuatan jenengan lengkap di atas kapal. Contoh, angkutan tadi pasar railing. Saya mohon maaf ya, ini hanya saran pasar yang dari berdasarkan saya di atas kapal. Kalau kapal yang ada di Bojonegoro itu kebanyakan kapal yang tidak menggunakan rancang bangun dulu. Artinya ini tradisional. Tapi saya yakin pelat-pelat yang digunakan oleh mereka juga kondisi bagus. Seandainya, ngapunten, saya di rumah dilalah punya bengkel las. Jenengan kalau misalnya posisi kapal seperti tadi, bingung pemuatannya Pak, bingung pemuatannya. Coba jenengan bayangkan ketika jenengan pakai pintu kiri belakang, kanan belakang dan kiri depan. Mudah-mudahan. Artinya ketika kapal nutup begini Pak, kan kapal begini ya, kapal masuk muatan masuk lewat sini. Muatannya bukan langsung kayak pindang dijejer, tapi seperti yang di Pagesangan. Ya, Pagesangan memang kapalnya begini, maju, jejer 2 ya, jejer 2 atau jejer 3. Seandainya posisi kapal seperti ini bisa disesuaikan ketika maju, langsung masuk miring ke ujung sini Pak. Nanti ketika sandar di sana, keluarnya ya depan kiri. Jadi ketika masuk dia langsung masuk Pak. Nanti bisa kita gambarkan bersama Pak. Kurang lebih seperti itu. terus ada railing mahal. Mudah-mudahan rezekinya jangan banyak. Allahumma amin. Sekarang mahal mana? Dengan beli railing, bikin railing, atau naudzubillah dari bayar ganti rugi insiden. Bayar ganti rugi insiden bisa 50 sampai 100 juta. Kalau jangan menggunakan railing sederhana saja Pak, jangan beli pipa 3/4 ya, 3/4 lah, atau sakdim. Sakdim itu satu lenjer 6 meter itu harganya 180.000 Pak. Apal, bila di rumah saya punya bengkel. Itu ya. Anggap saja kanan kiri depan belakang insya Allah paling 3 lenjer Pak. 180 dikali 3. Nanti tinggal bikin jasanya saja. Kalau nanti tadi Pak Saad bilang stabilitas. Selagi stabilitas yang saya tahu ya Pak, selagi stabilitas itu dilakukan di kiri atau kanan, depan dan belakang, kanan atau kiri, maka itu bisa dinyatakan hampir seimbang dalam ukuran yang sama. Kecuali bikin railing hanya sebelah kiri atau sebelah kanan. Hanya saja nanti ngaten Pak, kapalnya jenengan itu kalau kita lihat, kalau jejernya kayak pinggang, itu muatannya lebih banyak. Tapi resiko anjlok. Betul ya? Padahal di kapal kami ada namanya istilah lambung timbul. Kita belum bisa buatkan lambung timbul karena kapalnya jenengan adalah kapal konstruksi sederhana. Kita nggak bisa keluarkan lambung timbul kecuali kita lakukan engineering test, dan itu biayanya lumayan. Paling tidak lambung timbulnya jenengan ya dari hati jenengan, jangan sampai terlalu ceper. Itu ya Pak, itu salah satunya. Terus kemudian lakukan harus ada ganjel atau railing yang tadi. Railing saya anggap kamu lebih Pak Saad. Harga railing dengan harga ganti rugi insiden jauh lebih besar ganti rugi insiden. Dan ngapunten, harga satu lenjer 6 meter besi 180.000 itu harga baru. Kalau harga pipa bekas harganya jauh lebih murah juga. Jadi kayak Pak Saad bilang, karena kebiasaan itu. Jadi saya harap kita sambil belajar bersama, ini kepentingan kita bersama Pak, supaya kita ngeceknya enak, jenengan juga lebih selamat. Next. Kemudian tentang repair kapal, pengecekan itu jenengan harus perhatikan. Terus kemudian life jacket harus ada dan siap digunakan.
itu pasti. Terus lifebuoy tidak diikat, betul tadi dari izin Pak Kabit menyampaikan bahwa life jacket itu harus diberikan tali minimal 20 meter. Kalau di aturan kami memang tertulis 20 sampai 30 Bapak, tetapi kalau terlalu panjang itu untuk secara penggunaan juga kami kesulitan. Teman-teman kesulitan. Coba kita bayangkan Pak, coba jangan bisa buka Google berita acara insiden kejadian kapal tambangan. Coba orang nyemplung. Apa tindakannya? Apakah life jacket mereka lewat? Apakah orang yang pakai life jacket dia nyemplung ngambil orang atau hanya dia bengok dulu? Kan itu yang harus kita perhatikan Pak. Itu. Terus kemudian alat komunikasi juga pasti. Lifebuoy tidak diikat dari berita tali. Lifebuoy ini biasanya di kapal jenengan itu diikat. Mohon maaf, life jacket, oke, ini pelampung dan ringbuoy jangan ada yang diikat Pak. Apakah jenengan yakin ketika sesuatu terjadi jenengan bukan ikat? Apakah langsung bisa? Tidak yakin. Kalau di pagesangan kita pakai besi canolan, ringbuoy dicanol, terus life jacket dicandelin. Ngerti ya Pak? Oke, lanjut habis ya. Oke, habis. Kayaknya udah pas. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, tapi mohon izin begini Pak. Satu hal yang bisa untuk sampaikan bahwa kita ini adalah nakoda. Hukumannya besar, undang-undangnya mantap Pak. Kalau jenengan misalnya jadi nakoda, jenengan si penting yakin kamu dan saat ini harus hati-hati. Saya sudah 2 kali kena korban tenggelam dan kebakaran. Jangan sampai jenengan juga mengalami hal yang sama. Alhamdulillah mindalik. Berarti jenengan ditaruh di pikiran jenengan untuk melakukan hal yang tadi sebelumnya ini. Coba yang ini Pak. Kalau jenengan ini jenengan lakukan, insya Allah Pak, insiden hanya dilalah tok. Ya gitu ya. Hanya dilalah tok karena jaminan nyaman, aman. Atau itu ya. Mudah-mudahan operasional jenengan berjalan dengan bagus. Dan ingat, life jacket tidak di rumah. Life jacket dicandelin, ringbuoy dicandelin. Jenengan saya harapkan jenengan bisa mencari rompi yang bisa plus life jacket, supaya jenengan bisa sewaktu-waktu pakai atau minimal dicantelin pakai hanger satu. Ketika ada sesuatu jenengan bisa langsung pakai dan langsung terjun. Ketika ada insiden kita pakai life jacket dulu, baru memberikan life jacket orang. Karena apa? Kalau kita kasih life jacket dia dulu, kita nggak bisa bantu. Iso-iso kita kasih dia life jacket, kita tenggelam. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Erik Inspektor. Oh, langsung kita tutup. Oke, terima kasih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus untuk narasumber kita. Sangat menarik ya Pak tadi yang disampaikan baik dari Mas Rido selaku Marine Inspektor dan Mas Fauzi ini rangkap-rangkap atlet renang, pernah jadi kapten kapal, terus kemarin terakhir kayaknya beliau ini sekolah lagi nggak tahu sekolah apa, terus geser ternyata. Tadi saya ketemu ternyata geser di Lalin, tapi ilmunya masih mau disumbangkan kepada kita semua. Kita beri aplaus satu kali lagi buat Mas Fauzi. Terus barangkali nanti dari BPDD punya desain yang cocok untuk perahu di Bojonegoro Mas Fauzi, mohon kami dibantu untuk teman-teman sekaligus menghitung RAB-nya. Barangkali ada kesempatan untuk bikin prototipe, barangkali ya. Barangkali kalau bahasa Jawa barang sungai. Iya, makanya barangkali termasuk perahu itu kan. Masih sanggup Pak? Atau sudah ngantuk? Ngantuk? Kalau mengantuk kami minta tolong untuk